Banyak saya perhatikan di komplek-komplek, tetangga renovasi rumah tidak izin ke sesama tetangga. Sedangkan saat renovasi rumah itu mengganggu kenyamanan sesama tetangga. Itu di samping TK kita buat kelas letter U, 27 kelas, 4 lantai. Doakan supaya selesai cepat. Karena kalau tak disiapkan itu tak bisa nampung santri, udah full penuh. Izin dulu kita ke tetangga keliling, dikumpulkan semua tetangga, karena ini nanti akan menanamkan tiang pancang. Waktu masuk tiang itu kalian terganggu keliling, khawatir rumah retak, dicatat, tengok rumah-rumah. Sebelum tiang pancang ini ditengok dulu rumah, supaya jangan sampai sebelum dipancang udah retak duluan. Nah, jangan kita petantang-petenteng. Itulah gunanya silaturahim. Kenal baik sama tetangga. Payah kita kalau udah sempat bermasalah sama tetangga. Saya membuat kajian ini, musola, masjid, musola, supaya saya tak bermasalah dengan tetangga. Saya tak mau bermasalah dengan tetangga. Payah kali jumpai Ustaz Somad itu, rumahnya berkunci. Tiap subuh aku di sini. Datang aku ke sini. Tak ada istilah payah jumpai Ustaz Somad. Terima kasih buat. Kalau ada orang bermasalah, datang jumpai setiap Rabu subuh. Tak bisa kami jumpa Ustaz ramai kali ini, rumah kayu. Asal habis rumah kayu. Siapapun bisa datang. Jangan bermasalah dengan tetangga. Sempit hidup kita. Duduk basamo lapang, duduk surang samping. Sendiri kita. Tangga sebelah kelahi, tangga apa kelahi, tangga muka kelahi, tangga belakang. Terus mau menikahkan anak, gimana mau mancang tiang? Untung dia tak kenal dukun santet. Kalau kenal, 4 dukun menyerang. Mati tegak. Dalam dunia kerja pasti nanti bertemu dengan orang iri sama kita. Jangankan dunia kerja, dunia ustadz pun ada yang iri. Dunia dakwah, orang iri. Dan tidak suka sama kita. Siapa yang menyangka bahwa man yazunnu annahu salima min alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, maka dia gila. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah orang, gila. Adakah orang yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Apa kata orang tentang Nabi Muhammad? Majnun, mashhur, asatirul awalin, kazab, penipu, pembohong, pendusta, tukang dongeng, mashhur, rajulun mashhur, orang kena sihir. Allah pun juga diserang lidah manusia. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu uzairun ibnullah. Padahal kita baik-baik saja. Iya. Kita memang baik-baik aja. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Baik-baik aja. Kalau kita sikapilah semua cakap orang, ini stres kita, depresi kita. Aku udah baik sebaik ini kok dia masih gini. Jangan kita pikirkan cakap orang. Yang kita pikirkan, hidupku ini sudah sesuai tidak menurut Allah dan Rasulullah SAW. Baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah, baik menurut ulama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini sederhana. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Kepala kita ini kecil.
Semua cakap orang mau kita masukkan, pecah pembuluh darah. Pam. Mati Pak Ustadz, kok mati selesai, setengah mati. Jangan pikirkan cakap orang. Kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Kisah seorang ulama yang menampung air WC tetangganya 20 tahun. Siapa namanya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Statusnya tabi'in. Kampungnya Basrah, Irak. Siapa sahabat Nabi yang jumpa sama dia? Abdullah bin Abbas. Rumah dia di bawah, rumah tetangganya di atas, tak Islam. Waktu dia sakit, tak bisa dia keluar kamar, tetangganya masuk ke kamar. Tengoknya di pojok kamar itu ada ember. Ya Hasan Al-Basri, air apa itu? Aku tak tahu, aku tampung aja. Kalau tak salah itu WC ku di atas katanya. Dah berapa lama kau tampung? 20 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Ada pula orang mau masuk Islam, dah siap-siap dia mau masuk Islam, tak jadi masuk Islam gara-gara baru parkir 5 menit dah kena usir. Orang Islam. Dalam kitab apa nih bisa ditemukan Pak Ustadz? Sa'ah wa sa'ah, gharaib wa taraib. Semua ada saatnya, kisah-kisah unik yang disusun oleh Abu Amr Al-Misri, orang Mesir. Banyak orang tak bertegur sapa dengan tetangga gara-gara parkir. Baru disebut tadi. Terutama tetangga di ruko. Bagaimana supaya kita bisa sabar menghadapi tetangga yang tidak punya perasaan, selalu menzalimi kita? Ada RT, ada RW, ada kades, ada kadus, kumpul bersama, eratkan lagi tali ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Negara kita ini secara struktur sudah bagus kan, dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai kadus, kades, RW, RT, rukun tetangga. Itu tak ada di negara lain. Secara teori dah mantap, cuman masalahnya tak sesuai teori dengan kenyataan. Kepolisian dari atas, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapoltabes, Kapolsek, Babin Kamtipmas, sampai ke bawah. Tentara, Panglima, Kodam, Korem, apa lagi? Kodim, habis Kodim, Koramil, habis itu Babinsa. Artinya sampai ke level desa secara teori. Jadi kalau mau kumpul di desa, dari tentaranya yang paling bawah Babinsa, Babin Kamtipmas, RT RW duduk sama. Yang berkelahi suruh sama Pak Kodim. Acara zikir bersama. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, kata ustaz yang berzikir. Datang panitia, mohon maaf Pak, Pak Kapolres datang juga kata. Apakah benar safar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah? Kapan kita mau berangkat? Terserah, mau subuh, mau malam. Dalam safar, nama perjalanan itu safar, nama orangnya musafir. Kita ini kadang kok disebut safar tak tahu dia, musafir aja ya. Musafir itu orangnya, perjalanan itu namanya safar. Yang dilihat dalam safar itu bukan kapan berangkatnya, bukan sama siapa, bukan naik apa, tapi yang ditengok adalah berapa kilo. Katanya Pak Ustadz saya nggak boleh kosor. Kenapa tak boleh kosor? Karena saya sama rombongan bupati. Bukan ditengok mau sama siapa, mau sama Jibril pun kau.
Tidak ditengok sama siapa. Katanya saya nggak bisa qasar Pak Ustadz. Kenapa tak bisa qasar? Karena saya naik mobil. Bukan dengan siapa, bukan naik apa, bukan berangkat jam berapa. Yang ditengok adalah berapa kilo. Fikih Islam Sulaiman Rasyid 82. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 89. Kalau ada yang bilang 82, itu referensinya. Kalau ada yang bilang 89, itu referensi. Apakah benar setelah sholat subuh tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar? Besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dilihat berangkat jam berapa, tidak dilihat berangkat sama siapa, tidak dilihat berangkat naik apa. Asalkan cukup 82 km atau 89, berlakulah rukhsah salat jamak atau qasar atau jamak qasar. Jamak saja, berangkat dia habis subuh, zuhur sama asar di jamaknya 4 jamak saja. Qasar saja, zuhur dia 2 rakaat, asar dia 2 rakaat. Jamak qasar, zuhur dengan asar, ditariknya asar ke zuhur atau zuhur ke asar, dua-dua, namanya jamak qasar. Menurut mazhab Syafi'i pilihan, mau qasar silakan, mau jamak. Menurut mazhab Hanafi wajib mengqasar, tak boleh 4, wajib. Karena itu keringanan dari Allah, wajib diterima. Toh saya lebih condong ke Hanafi ini Pak Ustaz. Saya selama pergi ini 2 rakaat terus Pak Ustaz ya. Tapi kalau malam mesti sholat witir wajib. Menurut saya mazhab Syafi'i ini lebih ringan. Oh kemarin nikah tak ada walinya. Karena menurut Hanafi perempuan bisa menikahkan dirinya, Bos. Terus hari raya kurban kau udah daftar, kan wajib kurban menurut Hanafi. Menurut Syafi'i sunat muakkad. Itu namanya cerdas. Istri harus minta maaf kepada suami ketika bermasalah walaupun suami yang salah. Ajaran apa ini? Ajaran Walid ini. Ya, kalau suami bersalah, suami minta maaf. Cuman kita laki-laki ini, laki-laki itu egonya lebih tinggi. Laki-laki itu ingin dihormati. Laki-laki itu ingin dia berkuasa. Laki-laki itu ingin dia superior. Jadi kalau kita berat minta maaf dengan mulut kita, minta maaf pakai WhatsApp. Kalau berat mau bilang maafkan aku ya, minta maaf pakai WhatsApp. Jangan ibu paksa suami ibu minta maaf dengan mulutnya, karena tidak semua laki-laki siap menjatuhkan harga dirinya. Laki-laki yang selalu dipaksa, ditekan sehingga dia kehilangan kelelakiannya, akhirnya nanti dia tidak berselera menengok perempuan. Terus jadi bencongnya LGBT. Laki-laki yang punya istri anak orang kaya, PNS, gajinya lebih besar, lebih cantik, akhirnya dia tidak merasa punya kekuatan, super power. Itulah akhirnya banyak laki-laki berselingkuh sama pembantunya. Pas ditanya-tanya, orang heran, ini lebih cantik, lebih putih, kenapa berselingkuh sama pembantu? Orang tidak paham psikologis. Karena dia maaf cakap,
tidak bisa tak meletus pistol itu ke bininya, karena dia udah down. Makanya wahai perempuan-perempuan yang sukses, kalian S1, S2, S3, kalian PNS, gaji kalian banyak, kalian bilang ke suami kalian, aku memang anak orang kaya bang, aku memang PNS, aku memang cantik, tapi di rumah ini kau adalah imamku. Besarkan hati dia. Ini masalah orang sekarang. Bacalah di internet itu. Kenapa? Laki-laki kehilangan superior. Jangan sampai laki-laki kehilangan superior. Mohon kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kami yang wafat 3 hari menjelang Idul Fitri. Bapak Haji Aziz bin Masih, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, ayah ibu kami, wa ajdadina wa jaddatina, nenek mama, wa masyayikhina, alim ulama, cerdik pandai kita semua yang sudah mendahului. Untuk mereka semua Al-Fatihah.